Halo teman-teman, hari ini kita akan sama-sama belajar mengenal Allah melalui Alkitab yang berotoritas. Simak videonya ya. Bukti internal bahwa Alkitab adalah 100% firman Allah. Yang pertama, dari segi kesatuannya. Coba deh teman-teman pikirin. Alkitab kita ini terdiri dari 66 kitab, ditulis oleh 40 lebih penulis yang berbeda, di 3 benua dalam 3 bahasa yang berbeda, dan dicatat dalam kurun waktu yang sangat panjang, sekitar 1500 tahun. Tapi kok nggak ada kontradiksi ya di dalamnya, dari awal kitab Kejadian sampai akhir kitab Wahyu. Nah, hal ini tentu menunjukkan bahwa Alkitab kita adalah 100% firman Allah, di mana Allah menggerakkan manusia untuk mencatat apapun yang dikatakannya. Yang kedua adalah dari segi nubuatan-nubuatannya. Jika teman-teman baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, teman-teman akan menemukan fakta bahwa Alkitab kita ini terdiri dari ratusan hingga ribuan nubuatan-nubuatan yang selalu digenapi dan dicatat dengan cara mendetail. Mulai dari masa depan suatu bangsa, kota, manusia, hingga kedatangan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan hanya untuk Israel, tetapi untuk semua manusia yang percaya kepadanya. Berikut beberapa bukti eksternal bahwa Alkitab adalah firman Allah. Yang pertama, kesejarahan Alkitab. Alkitab selalu memberikan data secara detail dari peristiwa-peristiwa sejarah yang dicatatnya, dan seringkali melalui bukti arkeologi dan tulisan lainnya, kisah-kisah dalam Alkitab berkali-kali dibuktikan kebenaran dan ketepatannya. Hal ini dapat memperkuat argumen kita bahwa Alkitab benar-benar adalah firman Allah. Yang kedua, integritas penulis-penulis Alkitab. Jika kita menganalisa kehidupan para penulis Alkitab, kita akan menemukan bahwa orang-orang ini bersedia menderita bahkan mati untuk apa yang mereka percaya, yaitu mereka percaya sepenuhnya bahwa Allah lah yang berbicara kepada mereka. Dan yang ketiga, Alkitab tidak dapat dimusnahkan. Banyak serangan daripada diktator komunis dan peristiwa di Kekaisaran Roma seperti Diocletian serta peristiwa-peristiwa lainnya berusaha memusnahkan Alkitab. Bahkan mungkin bisa dikatakan bahwa Alkitab merupakan buku yang paling banyak diserang sepanjang sejarah, tetapi buktinya kita masih bisa membaca Alkitab sampai saat ini. Nah, sekarang aku akan jelasin otoritas Alkitab. Jadi, sadar ataupun enggak, sebenarnya Alkitab kita itu punya otoritas loh atas kehidupan kita dan ada kuasa untuk mengubah kehidupan bagi si pembacanya. Otoritas ini didasarkan pada keyakinan kita bahwa Alkitab itu diinspirasikan oleh Allah sendiri, berpijak pada natur Allah yang sempurna dan natur manusia yang berdosa. Coba kita ingat-ingat betapa banyak orang yang hidupnya berubah setelah membaca Alkitab. Misalnya, pengguna narkoba menjadi sembuh, kriminal jadi bertaubat, orang-orang yang hidupnya berantakan mengalami pembaruan, orang-orang yang berdosa ditegur, dan masih banyak lagi. Gimana dengan kehidupan kalian setelah membaca Alkitab? Coba yuk kita refleksikan lagi, pasti ada perubahan yang terjadi setelah membaca Alkitab. Udah ngerasa mengenal Allah belum? Ya, sama-sama kita refleksikan hidup kita dalam 4 bukti seseorang telah mengenal Allah. Yang pertama, orang-orang yang mengenal Allah akan memiliki energi yang besar untuk Allah. Jika hanya untuk datang kepadanya berdoa saja kita masih malas, maka mungkin saja kita sedang tidak mengenal Allah. Kita hanya sekedar tahu tentang Allah. Yang kedua, orang yang mengenal Allah akan memiliki pemikiran-pemikiran yang besar tentang Allah. Orang yang mengenal Allah akan paham betul, akan sadar betul tentang kebesarannya, tentang kemuliaannya, tentang kesempurnaan-kesempurnaannya. Dan hal ini akan membuatnya semakin takjub dan semakin bergantung penuh kepadanya, membuatnya ingin terus menaatinya. Yang ketiga, orang yang mengenal Allah akan memiliki keberanian-keberanian yang besar bagi Allah. Orang yang mengenal Allah akan selalu berani mempertahankan iman dan kepercayaannya apapun resikonya. Yang keempat, orang yang mengenal Allah akan memiliki kepuasan yang besar di dalam Allah. Orang yang mengenal Allah akan selalu merasakan damai sejahteranya apapun kondisinya, entah itu sedih, entah itu bahagia. Orang yang mengenal Allah ingin terus berada di dekat Allah karena baginya itu adalah kebahagiaan terbesarnya. Gimana teman-teman? Apakah 4 poin tadi ada di diri teman-teman semua? Ya, sama-sama kita refleksikan hidup kita setiap hari agar kita semakin mengenalnya dan semakin serupa dengan gambarannya. Ingat ya, tahu banyak tentang Allah tidak menjamin kita mengenal Allah. Nah teman-teman, setelah kita mendengarkan penjelasan tadi, mungkin ada teman-teman yang berpikir, kalau Alkitab adalah firman Allah, bisa nggak sih aku mengenal Allah yang tidak kelihatan melalui Alkitab? Jawabannya sangat bisa. Allah telah mewahyukan dirinya sendiri untuk kita, untuk dapat kita kenali naturnya, atributnya melalui Alkitab. Nah, yuk mulai sekarang kita sama-sama belajar mengenal Allah melalui otoritas Alkitab. Selamat bertumbuh untuk Tuhan. God bless you.